Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 dapat menyampaikan hasil diskusi kami pada materi kali ini. Salawat berangkat dan salam tak lupa kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, agar tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya buka dengan memberitahukan nama-nama dari kelompok 7, yaitu Siti Nabilah Syazrika dengan NIM 121104242222, Tania Nuradinisa dengan NIM 1211042361, Talia Adinda dengan NIM 1211042374, Zahra Hairani dengan NIM 1211042345, dan Zerika Selviana dengan NIM 121104240088. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan akan menyampaikan materi tentang toharoh atau bersuci. Apa sih itu toharoh? Toharoh yaitu menghilangkan hadas besar dan kecil dan membersihkan najis. Bagi seorang muslim hukumnya wajib, dikarenakan bersuci ini menjadi syarat sahnya sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bersuci ini tidak jauh dari yang namanya air. Tahukah kalian, air ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan, seperti air mutlak atau murni, yang contohnya air hujan, air sungai, embun, salju, dan lain-lain. Dan ada air musyammas, contohnya air yang dijemur di terik panasnya sinar matahari dengan wadah yang berbentuk logam. Dan yang kedua, ada air yang suci namun tidak mensucikan, yaitu seperti air mustakmal, yang contohnya air yang berpindah dari orang yang telah berwudu. Dan yang kedua, ada air mutaghayyir, contohnya air teh, kopi, dan susu, dan lain-lain. Yang ketiga, ada air yang tidak mensucikan sekali, yaitu air mutanajis, contohnya air yang telah terkena kotoran atau najis serta hilang rasa bau dan zatnya. Ngomong-ngomong tentang najis, najis itu adalah kotoran yang harus dihilangkan dari badan, pakaian, tempat sholat yang menjadi penghalang syarah sahnya ibadah. Najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada najis mukhaffafah atau najis ringan. Contoh najis ini yaitu najis bayi laki-laki yang belum pernah makan apapun selain air minum susu ibunya. Cara membersihkannya mudah sekali, dengan memercikkan air ke daerah yang terkena najis. Maka kain itu atau benda itu akan menjadi suci kembali. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. B. Najis sedang atau mutawasito. Jenis najis sedang ini jumlahnya cukup banyak. Yang pertama, kotoran manusia. Dapat berupa air kencing, tinja, dan muntahnya, termasuk najis bayi anak laki-laki yang sudah makan maupun bayi perempuan. Yang kedua, darah yang keluar, seperti yang mengalir dari darah hewan yang disembelih atau darah haid. Jika darah yang keluar tersebut hanya sedikit, seperti darah luka, maka hal tersebut tidaklah najis. Yang ketiga, air mazi, yaitu air yang berwarna putih yang keluar saat melakukan pemanasan sebelum bersetubuh atau sedang membayangkan aktivitas seksual. Yang keempat, air wadi, yaitu air kental berwarna putih yang terkadang keluar setelah buang air kecil. Yang kelima, kotoran binatang, yaitu seperti kotoran badak, kotoran singa, atau kotoran kucing, dan lain-lain. Yang keenam, bangkai, yaitu semua hewan yang mati tanpa disembelih, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun cara membersihkannya, cara membersihkan najis mutawasito yaitu dengan menyingkirkan kotorannya dengan sesuatu, lalu dicuci hingga bersih, hingga hilang warna dan baunya, serta rasanya. C. Najis besar atau mughalazah.
Jenis najis ini terdapat pada hewan seperti babi dan anjing. Cara membersihkan najis ini adalah dengan membasuh dengan air sebanyak 7 kali yang diawali dengan tanah. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga saya persilahkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hadas. Apa sih itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci bagi seorang muslim yang menghalanginya dari sahnya sholat dan ibadah lainnya. Hadas ini terbagi menjadi dua, yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Pertama-tama marilah kita membahas tentang hadas kecil terlebih dahulu. Hadas kecil adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan cara berwudu atau bertayamum. Hal-hal yang termasuk ke dalam hadas kecil adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan mahramnya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan tanpa alas, dan yang keempat, menghilangnya kesadaran seperti tidur, pingsan, dan lain-lain. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar adalah segala sesuatu atau kondisi yang menyebabkan seseorang harus bersuci dengan cara mandi wajib. Hal-hal yang termasuk ke dalam hadas besar adalah yang pertama, keluarnya darah bagi perempuan yaitu haid dan nifas, yang kedua keluarnya air mani, dan yang ketiga berhubungan antara suami dan istri atau yang disebut dengan jima. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Kepada pemateri keempat saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari hadas dan najis. Ditinjau dari segi hakikatnya, najis adalah perkara yang zahir dan dapat dilihat, sedangkan hadas adalah perkara maknawi yang ada di dalam jasad dan tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Adapun perbedaan dari hadas dan najis dari segi implikasi hukum fikih, yang pertama yaitu dari segi niat. Niat menjadi syarat untuk menghilangkan hadas, sedangkan untuk menghilangkan najis tidak diperlukan niat. Yang kedua yaitu dari segi air. Dalam menghilangkan hadas, air juga menjadi syarat. Sementara untuk menghilangkan najis, tidak perlu menggunakan air. Contoh yang bisa kita lihat yaitu istinja. Adapun perbedaan ketiga yaitu penghilangan najis diharuskan untuk membersihkan tempat najis sampai hilang zat dari najis tersebut. Sedangkan untuk hadas, cukup membasuh seluruh anggota tubuh jika itu merupakan hadas besar, dan cukup membasuh anggota wudhu atau bagian-bagian yang harus dibasuh ketika wudhu jika itu merupakan hadas kecil. Adapun perbedaan yang keempat yaitu jika hadas, cara menghilangkannya bisa dilakukan dengan tayamum, sedangkan untuk najis itu tidak bisa dihilangkan dengan tayamum. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Saya rasa sekian dari kelompok 7 pada kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.